Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Nuna. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi dalam kemasan di mata kuliah Ilustrasi Dasar. Dan yang membuat materi ini ada tim kami, yaitu dari saya sendiri, kemudian Mas Arko, Mas Nizar, Mas Sandy, dan Mbak Jayanti atau biasa dipanggil dengan Mbak Diji. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih ilustrasi dalam sebuah kemasan yang sekarang ini, kalau kita lihat kemasan-kemasan minuman, banyak sekali yang di situ tidak hanya memuat nama dari nama minuman itu sendiri, atau tidak hanya memuat komposisi atau kemudian neto dari minuman itu sendiri, tapi di situ ada daya tarik dalam bentuk ilustrasi supaya orang itu lebih tertarik ya untuk membeli, untuk memutuskan dalam membeli minuman tersebut. Karena kemasan itu memang sangat mempengaruhi orang dalam memilih minuman mana yang akan mereka ambil atau minuman mana yang akan mereka beli. Untuk itu sebuah kemasan itu memang sangat penting ya, dan sekarang itu memang sedang hits kemasan yang ada ilustrasinya. Oke, saya next langsung ke materi. Yang pertama saya akan menjelaskan dahulu apa itu kemasan. Kemasan itu adalah benda untuk melindungi produk dan digunakan sebagai alat pemasaran untuk membangun ekuitas merek dan meningkatkan penjualan ya. Jadi memang kemasan itu sangat penting ya, walaupun tidak ada ilustrasinya. Kemasan itu memang harus eye-catching ya, harus menarik, harus bisa meyakinkan calon konsumen bahwasanya produk kita itu yang terbaik. Produk kita itu rasa produk yang kita jual itu lebih enak dibandingkan kompetitor gitu. Terus atau produk kita ini supaya dilirik oleh calon konsumen, maka kita itu harus memberikan visual ataupun bentuk kemasan yang menarik ya. Namun karena kita bukan dari desain produk ya, kita adalah desain komunikasi visual, maka tugas kita bagaimana cara membuat kemasan itu bisa menarik perhatian calon konsumen supaya konsumen itu memilih produk kita untuk dibeli gitu ya. Nah, selanjutnya fungsi dari kemasan yaitu melindungi produk dari kerusakan dan menyiapkan barang untuk transportasi, pergudangan, logistik dan sebagainya ya. Jadi bentuknya itu adalah sebuah fisik gitu ya. Kemasan itu bentuknya sebuah fisik yang fungsinya untuk melindungi produk itu supaya tidak kena angin, supaya awet gitu ya. Terus kemudian supaya keharuman dari produk tersebut itu tidak hilang, supaya tidak dihinggapi binatang-binatang kecil ya, supaya tetap steril gitu ya. Jadi kemasan itu sekarang ini kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk saja, tetapi juga sebagai berfungsi sebagai menarik perhatian calon konsumen supaya konsumen itu tidak ragu untuk memilih produk kita gitu. Nah, ada jenis-jenis kemasan, yaitu yang pertama kemasan primer, yang kedua kemasan sekunder, dan yang ketiga adalah kemasan tersier. Nah, masing-masing jenis kemasan ini memiliki fungsi, tujuan, dan kegunaan yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu yang pertama, mereka sama-sama memiliki fungsi atau memiliki tujuan untuk melindungi. Sama sebenarnya, tapi antara kemasan yang primer, sekunder, dan tersier ini memiliki fungsi pelindung ini berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau kemasan primer fungsinya itu untuk melindungi produk langsung, secara langsung, bersentuhan langsung dengan produk dan bersentuhan langsung dengan konsumen gitu. Nah, namun kalau kemasan sekunder, fungsi pelindungannya itu dia melindungi kemasan primer ya. Jadi di kemasan sekunder itu dia termuat atau berisi beberapa kemasan primer atau beberapa produk dari primer itu. Misalnya ya satu lusin berisi 12 misalnya. Bagaimana cara kita membuat visual dalam kemasan sekunder itu yang berisi jumlahnya
20 biji atau 20 produk gitu ya. 20 itu kan kodi ya. Nah, misalnya lusin ya dalam jumlah 12. Jadi visual dalam kemasan itu harus bisa merepresentasikan bahwa isi dari kemasan ini ada satu lusin minuman Fanta misalnya begitu. Atau isi dari kemasan ini berisi satu kodi atau 20 biji produk makanan misalnya seperti itu ya. Jadi kemasan sekunder itu yaitu untuk melindungi beberapa kemasan primer gitu. Jadi terdiri dari beberapa. Kalau primer kan langsung melindungi produk itu ya. Jadi misalnya produk itu isinya 6 gitu ya. Misalnya kemasan sebuah makanan tape gitu ya, tape. Nah, tape itu berisi 6 ya. Terus kemudian habis tape dia diberikan kemasan. Nah, itu walaupun tapenya isinya 6, tapi dia nanti langsung bersentuhan dengan konsumen, maka dia disebut dengan kemasan primer gitu ya, karena dia langsung bersentuhan dengan konsumen dan langsung bersentuhan dengan produknya begitu ya, walaupun tapenya isinya 6 nggak masalah gitu ya. Nah, terus kemudian setelah kemasan yang pertama tersebut, kemudian di atasnya ada kemasan sekunder yang berisi dari beberapa kemasan primer gitu ya. Jadi dalam kemasan sekunder terdiri dari beberapa produk primer gitu. Terus kemudian di atasnya sekunder ada lagi yaitu kemasan tersier. Dan isi dari kemasan tersier ini isinya lebih banyak lagi ya. Jadi bisa saja dia berisi 50 biji ya, 50 biji kemasan primer gitu ya. Atau berisi 5 kemasan sekunder gitu. Jadi di dalam kemasan tersier itu bisa langsung berisi kemasan primer atau juga bisa langsung berisi kemasan sekunder gitu. Jadi kemasan tersier ini dia lebih fleksibel dan bahan dari kemasan tersier itu juga bermacam-macam. Ada yang kardus, ada yang hanya plastik, ada yang kayu ya, atau terdiri dari beberapa di antaranya ya. Misal di situ sudah ada kardus supaya lebih safe lagi, supaya lebih aman lagi kalau mau dikirim-kirim online misalnya, atau mau di kurir ya, atau di dalam mobil box, di dalam truk gitu ya misalnya. Nah, supaya lebih safe lagi maka ditambahkan kayu untuk pengamanan. Nah, biasanya kemasan tersier seperti itu. Jadi bahannya itu dia harus lebih aman dan nyaman untuk produk itu sendiri. Nah, terus kemudian fungsi promosinya ya. Jadi yang kedua, fungsi dari kemasan ini adalah yang pertama kali, yang paling besar perannya untuk mempromosikan produk itu adalah kemasan primer. Jadi kemasan primer ini memiliki tugas yang lebih berat dibandingkan kemasan lainnya daripada kemasan sekunder atau tersier. Dia memiliki tugas mempromosikan diri itu lebih banyak, karena apa? Dia langsung bersentuhan dengan konsumen gitu loh. Jadi maka dia harus bisa menampilkan visual yang menarik, harus bisa membujuk calon konsumen supaya dia mau beli. Maka dia memiliki tugas promosi yang sangat berat dibandingkan kemasan sekunder atau tersier gitu ya. Jadi nggak mungkin kan konsumen itu langsung beli kemasan tersier untuk diminum sendiri misalnya, kan nggak mungkin. Pastinya kan mereka itu belinya yang primer ya, beli satuan, tapi di situ walaupun beli 5 tapi tetap aja dia belinya yang satuan yang primer gitu. Terus kemudian informasinya. Nah, informasinya ini di kemasan primer itu dia lebih banyak informasinya, baik itu bahan ya, komposisinya, terus neto ya, dan apapun yang informasi yang ingin disampaikan oleh pemilik produk itu menyampaikannya itu di kemasan primer. Maka dari itu primer ini memiliki tugas yang sangat besar ya, lebih besar dibandingkan kemasan sekunder atau kemasan tersier gitu. Terus kemudian yang keempat adalah kenyamanannya. Nah, kenyamanannya ini ada beberapa bentuk ya. Jadi kenyamanan untuk konsumen, maka kalau supaya konsumen itu nyaman ketika memegang produk tersebut, maka kemasan primer ini harus memiliki bentuk
kemasan yang nyaman untuk digenggam oleh konsumennya ya. Maka dari itu kalau kita lihat di kemasan Fanta ini bentuknya agak unik ya. Nah, itu menyesuaikan dengan bentuk jari orang ketika memegang botol, terutama ketika meminum dari Fanta itu sendiri. Maka dari itu di bagian bawah kemasan primer di Fanta ini dia bentuknya agak unik ya, agak melintir gitu ya, supaya konsumen itu lebih nyaman ketika minum, supaya tidak jatuh atau gelasnya atau apa namanya botolnya itu supaya nggak terpleset begitu. Nah, namun untuk kenyamanan secara umum, secara global, maka kemasan tersier lah yang harus nyaman, harus aman ya, supaya tidak terpengaruh dengan goncangan-goncangan ketika berada di perjalanan, ketika tidak terpengaruh dengan benturan-benturan ketika berada di gudang misalnya, atau di jalan, atau di dalam mobil, atau dimanapun gitu ya. Jadi kemasan tersier ini harus lebih aman gitu ya. Terus kemudian unitisasinya ya. Jadi di sini harus mencakup satu kesatuan dari visual yang disajikan. Jadi misalnya kemasan Fanta yang rasa jeruk ya, misalnya rasa jeruk ini berwarna kuning, jangan sampai kemasan sekundernya berwarna merah ya. Ini kan nggak nyambung, nggak ada satu kesatuan ya. Jadi kalau dari kemasan primernya itu sudah warna kuning, kemasan sekunder, tersier itu juga harus warnanya sama gitu ya. Atau misalnya memutuskan untuk warna oranye ya, di labelnya Fanta yang ini labelnya warnanya kuning. Walaupun minumannya itu warnanya kuning, tapi labelnya atau desain kemasannya itu diputuskan untuk berwarna oranye. Maka primernya oranye, sekundernya oranye, tersiernya juga harus oranye gitu. Jadi nggak boleh selang-seling. Jadi misalnya kemasan tersiernya warnanya biru, terus kemudian sekundernya oranye, terus primernya merah, kan nggak nyambung, nggak ada unitinya gitu. Jadi ini sangat tidak disarankan ya. Jadi harus ada unitisasinya. Dari ketiga kemasan ini harus memiliki garis merah ya, benang merahnya, supaya dari primer sampai ke tersier ini dia memiliki nuansa yang sama, supaya orang itu ketika melihat warna oranye, oh ini pasti Fanta begitu ya. Nah, kecuali begini ya, biasanya kan ada kardus yang warnanya itu coklat asli ya, yang tidak diwarna gitu ya. Kalau kardus itu kan warna aslinya coklat ya. Nah, kalau memang seperti itu nggak masalah, tetapi di situ harus ada identitas dari Fanta itu sendiri. Misal logonya harus ditempelkan di kemasan tersiernya, supaya orang itu mengenal dan tahu bahwa oh ini kardus ada tulisan Fanta gitu ya, atau oh ini kardus warnanya oranye, oh berarti ini di dalamnya adalah minuman Fanta begitu ya. Jadi walaupun kemasan tersier itu nggak bersentuhan langsung dengan konsumen, maka seluruh kemasan entah itu primer, sekunder, tersier harus memiliki warna atau identitas yang memiliki satu kesatuan antara kemasan primer, sekunder, dan tersier. Jangan sampai berbeda-beda gitu ya. Terus kemudian yang keenam yaitu penanganannya ya. Jadi jangan sampai konsumen itu ketika membuka kemasan itu dia merasa kesusahan ya. Kan ada toh kemasan yang dari akrilik itu, yang biasanya kue-kue lebaran itu yang disolasi itu bukanya susahnya minta ampun ya, walaupun disolasi. Karena apa? Justru solasi itu yang transparan itu kita sulit kan mencari mana sih ujung dari solasi ini. Nah, kesulitan kita itu membuat konsumen itu merasa jengkel kadang, karena kita tidak bisa menemukan ujung dari solasi itu ya. Sehingga dalam menangani membuka tutup kemasan itu jangan sampai konsumen merasa kesusahan gitu ya. Nah, buatlah senyaman-nyamannya untuk konsumen gitu. Terus kemudian yang ketujuh, angkutannya ya. Jadi sebisa mungkin desain dari kemasan itu konsumen terutama ya, konsumen itu ketika menggenggam atau ketika memasukkan ke dalam tas atau ketika membawanya itu dia merasa tidak kesulitan, merasa gampang, merasa mudah dalam mengangkutnya atau membawanya gitu. Jangan sampai karena konsumen itu ini susah ini dibawa, udah nggak usah beli yang ini, yang lain aja. Jangan sampai ada konsumen yang berpikiran seperti itu ya. Jadi buatlah konsumen itu merasa nyaman dengan
membawa kemasan dari produk kita. Begitu. Terus kemudian selanjutnya, nah ini adalah kemasan primer ya, contohnya ya, kemasan primer ini berfokus pada penahanan awal produk yang bersangkutan ya. Jadi kemasan primer ini dia harus memiliki sifat pelindung yang sangat maksimal gitu ya, karena dia langsung bersentuhan dengan produknya, dengan misalnya makanan ya, kemasan primer ini bersentuhan langsung dengan kuenya gitu, atau kemasan primer ini bersentuhan langsung dengan air minumannya. Jadi dia harus memiliki intensitas keamanan yang sangat besar gitu. Terus kemudian tujuan utama kemasan primer yaitu untuk menampung, melindungi, dan atau mengawetkan produk jadi, khususnya terhadap kontaminasi. Jadi jangan sampai makanan atau produk yang kita jual itu terkontaminasi dengan angin atau dia dihinggapi binatang-binatang kecil ya. Kemasan primer biasa digunakan untuk keperluan komunikasi melalui informasi yang tercetak tentang produk ya. Jadi itu tadi informasi apapun, entah itu nama dari produk itu, komposisi, bahan, neto, dan lain sebagainya, itu tertera di kemasan primer. Maka dari itu kemasan primer ini harus bisa menarik perhatian calon konsumen supaya konsumen itu terbujuk untuk membeli gitu ya. Entah itu produknya itu enak nggak enak, pokoknya kemasan itu harus nomor satu, harus bagus gitu ya. Jadi nggak boleh asal-asalan bikinnya. Nah, kemasan sekunder, jenis kemasan ini digunakan untuk di luar kemasan primer ya. Jadi kemasan sekunder seperti yang saya jelaskan tadi terdiri dari beberapa kemasan primer ya. Jenis kemasan ini juga memberikan perlindungan tambahan untuk menjaga integritas kemasan utama ya. Jadi supaya kemasan primer itu lebih awet, terus kemudian nggak gampang tergores dengan benda lain, maka di situ harus ada kemasan sekunder yang melindungi beberapa kemasan primer itu. Selanjutnya kemasan tersier. Kemasan ini sering disebut sebagai kemasan transit ya, atau kemasan yang dipindah-pindahkan, misalnya dari gudang satu ke gudang yang lain, dari kota satu ke kota yang lain ya. Jadi perjalanan dari kemasan tersier ini sangat panjang ya. Maka dari itu kemasan tersier ini kadang dia memerlukan beberapa bahan kemasan supaya di dalamnya itu lebih awet. Walaupun sudah ada kardus, biasanya ditambahi kayu supaya dia lebih safe ketika dipindahkan dari kota satu ke kota yang lain gitu. Dia ditambahkan plastik supaya tidak gampang terkena air, misalnya seperti itu ya. Jadi kemasan tersier ini dia harus benar-benar bisa melindungi seluruh kemasan yang ada ya, entah itu primer ataupun kemasan sekunder. Nah, dalam sebuah kemasan hendaknya kita memikirkan visual yang menarik ya, yang unik ya, karena kemasan ini akan menjadi salah satu daya tarik sendiri bagi produk itu ya. Kadang kita kan pasti pernah ya beli sebuah produk ya, entah itu kue misalnya ya, atau minuman, atau produk baju misalnya ya. Dari kemasannya dia sangat menarik perhatian. Wah, kayaknya enak banget tuh kue itu, atau wah enak banget tuh kayaknya minuman itu. Tetapi ketika kita sudah membeli, kita sudah tergiur dengan kemasannya, belum tentu rasanya itu seenak dan sebagus visualnya ya. Nah, ketika kita minum, wah rasanya ternyata biasa saja ya, nggak semenarik visual dari kemasannya. Nah, itulah tugas desainer komunikasi visual. Dia harus bisa mempresentasikan atau melebih-lebihkan atau membuat kemasan itu menjadi lebih unik dan menarik ya. Jika kita memang tidak bisa mendesain produk, maka kita bisa mendesain visual dari kemasan tersebut supaya konsumen itu tertarik untuk membeli. Ya, jadi kita harus pandai-pandai dalam memberikan visual yang menarik dalam produk tersebut gitu ya. Kita lihat ini adalah paper bowl, ini adalah
mangkok kertas ya, yang biasanya itu dipakai untuk ketika kita membeli bakso atau mie gitu ya, di manapun ya. Nah, mangkok ini bisa dibawa kemana-mana ya, jadi bisa take away, bisa makan di tempat gitu ya. Jadi sangat aman, misalnya dia jatuh itu dia nggak pecah gitu ya. Terus kemudian dia juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan visual dalam kemasan yang menarik. Misalnya kita memberikan ilustrasi yang menarik dalam paper bowl ini. Ya, ini sangat gampang sekali ya, karena kita adalah dari kelas ilustrasi dasar, pastinya kita bisa memberikan ilustrasi yang menarik dalam paper bowl ini. Nah, selain paper bowl juga ada paper glass ya, paper glass atau gelas kopi ini juga sekarang itu lagi ngetren, bahwasanya gelas-gelas yang ada di kafe-kafe itu sekarang banyak kan, kalau kita pesan minuman terus ditanyain namanya, terus di situ ditulis, di gelasnya itu ditulis nama pemesannya gitu ya, atau nama kita gitu. Nah, sekarang itu gelas itu sudah bisa ditulisi ya. Maka dari itu di dalam kertas di dalam gelas kertas ini kita juga bisa membuat tampilan gelas itu menjadi lebih menarik gitu ya. Jadi nggak harus kertas polosan, atau nggak hanya gelas polosan, atau hanya gelas yang berisi nama produknya, nggak hanya itu, tetapi kita bisa memberikan ilustrasi yang menarik dalam kemasan itu, supaya nggak hanya memuat nama dari produk itu gitu ya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa sih tugas-tugas kita di materi kali ini, sebelum saya menjelaskan itu, mari kita lihat dulu, kita saksikan dulu bagaimana sih cara membuat ilustrasi dalam kemasan yang menarik gitu ya, yang menarik supaya orang itu tertarik untuk membeli, dan bagaimana caranya memberikan ilustrasi yang menarik dalam kemasan itu, tetapi gambarnya itu atau ilustrasinya itu memiliki tema gitu ya. Ya, kita saksikan dulu video berikut ini, kemudian nanti akan saya jelaskan tugas-tugasnya. Silakan menyaksikan. Berikut ini adalah contoh ilustrasi dalam kemasan. Di sini yang kami contohkan adalah membuat ilustrasi dalam paper bowl atau mangkok kertas ya. Di sini ada mangkok kertas berukuran 800 mili ya. Di paper bowl ini berwarna putih. Paper bowl ini berwarna putih dan akan kami beri ilustrasi yang mana ilustrasinya itu adalah mengangkat tema tentang kepahlawanan ya. Karena di November ini adalah bulan pahlawan ya, jadi di kemasan ini akan kami berikan ilustrasi dengan tema pahlawan, dan di ilustrasi kemasan ini harus memuat nama produknya ya. Nama produknya ini adalah cilok ya. Di sini harus ada nama produk. Terus kemudian dalam ilustrasi ini harus bisa menggambarkan, harus bisa mempresentasikan produknya ya, dan juga berkaitan dengan tema kepahlawanan ya. Jadi misalnya ada seseorang yang sedang menonton film tentang kepahlawanan. Nah, seorang tersebut menonton film dengan sambil menikmati cilok gitu ya. Jadi di dalam ilustrasi ini nantinya harus bisa merepresentasikan dari produk itu sendiri dan merepresentasikan dari tema kepahlawanan. Jadi dalam ilustrasi kemasan ini nanti memuat dua konsep ya, yaitu tema pahlawan dan juga produk atau kelebihan produk yang diangkat gitu ya. Jadi ada ilustrasi, ada juga nama dari produknya, dan medianya itu bebas ya, dan harus berwarna. Jadi mau pakai cat poster, mau pakai cat minyak boleh, mau pakai cat air, mau pakai cat akrilik,
terserah ya, bebas, yang penting berwarna. Mau pakai spidol monggo. Nah, tapi harus dipikirkan hasilnya nanti bagus apa tidak gitu ya. Jadi jangan asal pilih gampangnya saja ya, tapi harus juga dipikirkan dan dipertimbangkan juga hasilnya nanti bagus nggak pakai media ini gitu ya. Jadi sebelum kalian menggambar harus dipikirkan dulu gitu ya. Terus kemudian temanya yaitu kepahlawanan dan harus bisa menunjukkan kelebihan atau enaknya rasa produk yang kalian angkat itu gitu ya. Nah, yang saya contohkan ini kan paper bowl ya, atau mangkok kertas. Nah, nanti kalian juga harus bikin yang dari gelas kertas. Gelas kertas pun temanya juga pahlawan dan harus merepresentasikan juga rasa atau harus bisa menjelaskan dari produk yang kalian angkat. Ya, walaupun bukan dari rasanya ya, terserah dari apapun lah. Ya, yang penting dalam ilustrasi tersebut mengangkat tema pahlawan dan juga dari produk tersebut. Gitu ya. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam kemasan yaitu nama produk dan ilustrasinya. Ilustrasinya mengangkat tentang kepahlawanan dan tentang produk yang kalian angkat. Gitu ya. Nah, di sini yang ilustrasi ini kami awali dengan sketsa ya. Sketsa, terus kemudian kita berikan pewarnaan dengan menggunakan cat air gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, sekarang tugasnya adalah buatlah visual dalam kemasan paper bowl dan paper glass dengan ketentuan sebagai berikut. Nomor 1, ya, ukuran paper bowl yaitu 800 mili ya, seperti yang ada di gambar samping bagian bawah ini ya. Terus kemudian yang kedua, ukuran paper glass berukuran 16 oz ya. Jadi seperti yang ada contoh gambar di sebelah ini yang bagian atas gitu ya. Jadi nanti tugasnya itu ada 2, yaitu mangkok dan gelas gitu ya. Ukurannya sesuai dengan yang sudah saya terapkan di sini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian tidak menemukan di dekat rumah kalian bisa pesan di marketplace ya, secara online itu banyak sekali. Jadi silakan beli secara online. Kemudian yang ketiga, visualnya dalam bentuk ilustrasi ya, seperti ilustrasi yang sudah ada di video tadi. Terus kemudian, tapi ilustrasinya sesuai ilustrasi kalian ya, nggak boleh sama dengan yang ada di video, tetapi di video tadi hanya sebagai contoh saja gitu. Kemudian yang keempat, tema ilustrasinya adalah Hari Pahlawan ya. Jadi nama dari produknya itu kalian boleh milih sendiri, kalian boleh bentuk sendiri, atau misalnya kalian punya usaha mie ayam gitu ya, sudah ada namanya misalnya. Nah, boleh kalian pakai produk kalian sendiri, nggak masalah. Ya, pokoknya di situ nanti di kemasan ini harus memuat nama dari produknya, terus kemudian ada ilustrasi penunjangnya gitu ya. Terus kemudian yang kelima, terdapat nama produk ya, nama produknya apa. Terus kemudian yang keenam, ilustrasinya harus berwarna. Terus kemudian yang ketujuh, media gambarnya bebas ya. Jadi medianya bebas, boleh pakai cat poster, pakai cat air, boleh pakai pensil warna, boleh pakai cat tembok ya, apapun bebas. Terus kemudian yang kedelapan adalah dikerjakan secara manual ya. Itu tugasnya, silahkan dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Oke, terima kasih materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.